Kalau kamu sering kesulitan untuk fokus belajar atau bekerja, dan seringkali pada akhirnya terjerumus dengan scrolling sosial media, di video ini saya mau share bagaimana cara keluar dari kesulitan fokus tersebut, dan membuat kamu bisa lebih produktif menyelesaikan hal yang sedang kamu pelajari atau kerjakan. Tips atau cara-cara yang akan kita bahas ini berdasarkan beberapa studi dan research yang sebelumnya pernah dilakukan terkait hal yang menjadi penghambat fokus, bagaimana mengatasinya, dan beberapa terkait dengan bagaimana men-trigger otak kita untuk bisa kembali fokus dan produktif. Tips pertama agar kita tetap bisa fokus yaitu menyingkirkan distraksi dan siapkan distraction sheet. Ada dua macam distraksi teman-teman, yaitu distraksi dari luar diri kita atau external distraction dan distraksi yang datang dari dalam diri kita atau internal distraction. Kita perlu mengetahui dan meminimalisir kedua jenis distraksi ini. Berdasarkan beberapa artikel dan studi dengan topik seputar distraksi, contoh distraksi dari luar diri kita bisa seperti teknologi, benda atau barang yang mengalihkan fokus termasuk smartphone, sosial media, website, YouTube, atau gangguan orang lain di sekitar dan lingkungan tempat kita belajar atau bekerja. Sedangkan contoh distraksi dari dalam diri kita bisa seperti hal-hal yang tiba-tiba kita pikirkan, stres, khawatir terhadap sesuatu, bahkan rasa lapar pun bisa jadi distraksi yang datang dari dalam diri kita. Pertama, kita akan bahas bagaimana meminimalisir distraksi dari luar diri kita terlebih dahulu, teman-teman. Ada 4 cara meminimalisir distraksi dari luar yang biasa saya lakukan, yaitu pertama, declutter atau bersihkan terlebih dahulu area tempat belajar atau bekerja dari hal-hal yang berpotensi mengalihkan fokus. Research dari Princeton University menemukan bahwa declutter bisa meningkatkan energi dan fokus kita, sedangkan tempat yang berantakan, barang-barang berserakan di mana-mana, dapat menghambat kemampuan fokus dan membatasi kemampuan otak kita untuk memproses informasi. Maka kita perlu menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan dalam proses belajar atau bekerja dari atas meja agar kemampuan otak kita dalam menyerap informasi menjadi lebih baik dan bisa fokus terhadap hal yang mau kita kerjakan. Contoh simpelnya yaitu singkirkan handphone, gadget, dan semua barang yang tidak diperlukan dalam proses bekerja atau belajar yang berpotensi menjadi distraksi. Kedua, mencari tempat atau area yang tenang. Saya terkadang mencari tempat belajar atau bekerja yang cukup tenang, nggak selalu di ruang kerja, tapi bisa di area lain rumah, area lain di kantor, atau tempat lain seperti kafe atau tempat terbuka. Dengan mencari tempat yang tenang, tentu kita bisa meningkatkan lagi fokus kita, teman-teman. 3. Menentukan waktu untuk fokus. Saya pakai metode time blocking, yang mana biasanya saya fokus mengerjakan personal task atau personal project itu di pagi hari dari pukul 7 hingga 8.30 pagi. Tergantung apakah saya hari itu harus melanjutkan bekerja di kantor atau tidak. Kalau saya WFH, biasanya saya stop personal task tepat pukul 8.30, lalu melanjutkan deep work untuk pekerjaan kantor hingga pukul 17.30, yang diselingi istirahat siang sekitar 1 jam untuk makan, sholat, dan refresh. Dan terkadang saya alokasikan waktu lagi pukul 21.30 hingga 22.30 untuk hal ringan seperti baca buku, menulis skrip, atau menuangkan ide-ide. Terkadang ini adalah waktu flow terbaik saya dengan catatan kalau energi level saya masih cukup dan nggak merasa lelah waktu itu. Kamu perlu coba untuk melakukan time blocking agar kamu bisa mengalokasi waktu yang kamu miliki benar-benar untuk hal yang penting untuk kamu selesaikan. Dengan time blocking, apa yang mau kamu kerjakan menjadi jelas, nggak random, dan potensi tercapainya goal dari hal yang mau kamu kerjakan pun lebih besar. Keempat, memakai earphone jika diperlukan. Saya nggak terlalu suka mendengarkan musik saat mau fokus. Lebih senang dengan suasana hening dan tenang. Jadi saya memakai earphone untuk meminimalisir suara-suara yang bisa menjadi distraksi. Earphone juga sangat berguna sekali ketika kondisi area saya bekerja sedang cukup ramai, yang membuat kurang fokus. Kamu bisa coba cara ini juga menggunakan earphone walaupun bukan untuk mendengarkan musik. Kita masuk ke tipe distraksi kedua, yaitu ketika distraksi datang dari dalam diri kita. Misalnya pikiran kita sendiri. Seperti tiba-tiba ingat buka marketplace untuk shopping, tiba-tiba ingat buka sosial media, atau tiba-tiba ingat ingin melakukan sesuatu hal yang penting. Nah, disinilah teman-teman memerlukan distraction sheet. Dimana sebelum mulai bekerja atau belajar, biasanya saya menyiapkan sebuah distraction sheet berupa selembar kertas. Jadi ketika terpikirkan oleh sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hal yang sedang saya lakukan, maka segera saya tulis dalam distraction sheet tersebut. Untuk saya lakukan nanti setelah task yang saat ini saya ingin kerjakan sudah selesai. Nah, kamu bisa coba juga. Misalnya ketika lagi fokus belajar, lalu kamu ingat kalau harus hubungi teman kamu karena mau ngajak hangout nanti malam, buru-buru kamu catat di distraction sheet tadi. Cara ini cukup membantu kamu untuk tetap bisa fokus dan berkonsentrasi terhadap apa yang sedang kamu kerjakan hingga selesai. Dan ketika sudah selesai mengerjakan satu hal yang sudah ditentukan di awal, kamu bisa lihat lagi distraction sheet tadi dan pilih mana yang mau kamu lanjutkan selanjutnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya multitasking, teman-teman.
yang mana cash multitasking akan kita bahas di poin nomor 5. Tips kedua agar kita tetap bisa fokus yaitu set clear goals. Setting clear goals kita sebelum mulai belajar atau bekerja cukup efektif untuk membantu untuk tetap fokus pada proses dan hasil yang ingin kita capai, teman-teman. Sering sekali kita nggak menentukan mau fokus belajar hal apa atau mau ngerjain apa, jadi kita nggak punya target apa yang mau di-achieve. Ini yang menyebabkan kita sepertinya sibuk belajar atau mengerjakan satu hal tapi nggak ada hasil nyata yang bisa kita lihat atau kita ukur. Contoh sesimpel ketika saya ingin mempelajari atau membaca sebuah buku, saya tentukan berapa lama saya mau alokasikan waktu, misalnya 30 menit sampai 1 jam. Ini membantu saya fokus dan menyadari bahwa saya hanya punya waktu sedikit untuk fokus mempelajari atau membaca buku tersebut. Atau terkadang saya tetapkan hanya akan membaca buku 20 lembar dan rutin setiap hari, yang membuat saya merasa sudah achieve goal ketika setiap hari bisa menyelesaikan 20 lembar tersebut. Contoh lain, ketika saya mengerjakan scripting sebuah video untuk YouTube, saya tetapkan untuk menyelesaikan satu script video dan waktunya di pagi hari, ketika pikiran saya masih fresh. Saya mulai scripting dari pukul 7 pagi hingga 8.30. Saya hanya punya waktu 90 menit untuk menuangkan ide. Dan ini efektif, teman-teman. Ada proses yang terukur dan hasil yang terlihat setelah waktu tersebut habis. Dan ada rasa urgensi ketika saya sedang scripting yang membuat saya semangat untuk terus masuk ke kondisi flow dan mencapai goal yaitu satu script video. Jadi setting goal yang mampu untuk kita capai dan tidak terlalu mudah atau sulit sehingga membuat kita malas atau stres. Dan pastikan ada proses serta hasil yang terlihat dan terukur ya, teman-teman. Oke, tips ketiga yaitu melatih pikiran untuk fokus lebih lama dan make it flow. Teman-teman, kita bisa melatih pikiran kita untuk menaikkan tingkat kekuatan fokus kita. Seperti saat kita latihan angkat beban, mungkin di awal kita hanya memiliki kekuatan untuk mengangkat sedikit beban. Namun dengan terus melatih meningkatkan beban secara bertahap, maka kekuatan kita pun menjadi meningkat. Sama dengan melatih tingkat fokus kita di setiap hal yang mau kita kerjakan. Seperti membaca buku, belajar, bekerja, menulis, atau melatih skill. Yang mana ketika kita tidak bisa fokus terhadap hal tersebut, maka kita bisa melatih untuk meningkatkan fokusnya secara bertahap. Di awal ketika ingin mencoba fokus, contohnya membaca buku, cobalah gunakan timer dan set misalnya kita mau fokus 10 menit dan mulai membaca. Jika ternyata fokus kita terhenti di 5 menit, entah karena tiba-tiba ingin cek handphone atau ingin lakuin sesuatu, segera catat waktunya. Ini menandakan bahwa kita hanya bisa fokus 5 menit. Inilah tingkat fokus kita saat ini. Selanjutnya kita buat schedule setiap hari untuk berlatih membaca. Mungkin dengan schedule 3 kali sehari untuk baca buku, dan ketika mulai berlatih, kita coba untuk targetkan lebih lama tingkat fokus sebelumnya. Misalnya tadi 5 menit, maka coba targetkan menjadi 6 menit atau 7 menit. Setelah 6 menit berlalu, baru kita boleh untuk cek handphone atau melakukan hal lainnya. Lebih baik lagi jika kita bisa masuk ke kondisi flow. Kita bisa mengganti metode timer dengan stopwatch. Misalnya target kita 6 menit membaca buku, maka pastikan kita melihat waktu yang bergerak di stopwatch agar kita merasa terdesak oleh waktu. Dan tetap biarkan diri kita fokus mengalir setelah target waktu kita berlalu, sampai akhirnya kita cukup lelah untuk melanjutkan task tersebut. Idealnya kita bisa capai fokus hingga 50 menit dan break selama 10 menit agar refresh kembali. Teknik ini bisa kamu gunakan untuk hal apapun yang ingin kamu lakukan, seperti mengerjakan task, belajar, atau bekerja. Teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang flow, bisa lihat video saya yang pernah saya posting di playlist productivity yang sudah saya siapkan di akhir video ini, atau bisa klik card di atas sini ya. Oke, tips keempat, don't forget break time. Break time sangat penting untuk recharge level energi kita, teman-teman. Tahun 1982, pemerintah Jepang mendorong masyarakatnya untuk mempraktekkan Shinrin-yoku, yang artinya forest bathing atau simpelnya merasakan atmosfer dari hutan. Studies dari Shinrin-yoku ini menyimpulkan bahwa suasana atau atmosfer dari hutan atau alam terbuka dapat mengurangi tingkat stres, detak jantung, dan tekanan darah kita, teman-teman. Dan tidak hanya di Jepang, University of Michigan juga melakukan studi terhadap performance orang-orang yang sering berjalan kaki di tengah kota dengan orang-orang rutin yang berjalan kaki di alam terbuka, yang menunjukkan bahwa orang yang sering berjalan kaki di alam terbuka memiliki tingkat performance 20% lebih tinggi dari orang yang hanya sekedar berjalan kaki di jalanan kota. Dengan kata lain, suasana hutan atau alam terbuka merecharge baterai yang ada di otak kita, teman-teman. Coba eksperimen untuk menikmati alam terbuka seperti taman yang ada pepohonan, hutan kota, atau tempat dengan suasana alam. Dan catat perubahan apa yang kamu rasakan terhadap energi mental kamu. Kalau kamu nggak bisa pergi ke taman atau hutan kota, sekedar melangkah dari ruang kerja menuju luar ruangan atau menghirup udara terbuka, sudah cukup untuk refresh lagi pikiran kamu. Tips kelima, hindari multitasking. Sering sekali kita tanpa sadar melakukan multitasking, mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Sebuah studi yang dilakukan oleh Stanford University menyebutkan bahwa multitasking dapat menurunkan produktivitas kita hingga 40%.
Multitasking membuat kita kehilangan fokus, meningkatkan stres, sehingga mengurangi tingkat produktivitas kita teman-teman. Mungkin kamu pernah juga berada pada kondisi kehilangan fokus ketika terinterupsi oleh seseorang atau tas lain ketika sedang mengerjakan sesuatu, dan cukup kewalahan ketika ingin kembali fokus terhadap tas yang sedang dikerjakan di awal. Meskipun ada beberapa orang yang bisa memprioritaskan apa yang dikerjakan ketika ada interupsi, tapi lebih baik jika kita bisa fokus menyelesaikan satu hal terlebih dahulu, baru kemudian lanjut menyelesaikan hal lainnya. Jika memang gangguan tersebut datang dari orang lain, mungkin kita bisa memintanya menunggu hingga tas yang kita kerjakan sudah selesai. Tips ke-6, change your environment dan coba metode adventure studying. Salah satu penyebab kita susah untuk fokus belajar atau bekerja adalah karena boredom atau kebosanan. Berdasarkan beberapa studi yang mempelajari hubungan otak kita dengan suatu hal baru, atau kita bisa sebut dengan the brain and novelty, menyebutkan bahwa ternyata ketika otak kita di-trigger dengan hal-hal baru, maka membuat diri kita menjadi lebih termotivasi teman-teman. Dengan mengubah environment atau area kamu belajar dan bekerja, seperti memindahkan posisi meja atau kamu berpindah area, misalnya belajar atau bekerja di teras rumah, ruang keluarga, atau meja dapur, bisa men-trigger otak kamu untuk merasakan hal baru. Cal Newport, seorang penulis buku berjudul Deep Work yang juga seorang profesor computer science di University of Georgetown, memberikan sebuah konsep dalam meningkatkan proses belajar, yaitu adventure studying. Inti dari adventure studying adalah kita mencoba belajar atau bekerja di tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, di mana ini berkaitan dengan otak kita yang selalu mencari hal baru. Ketika otak kita di-trigger dengan hal baru seperti tempat baru yang belum pernah kita kunjungi, maka tingkat produktivitas kita pun menjadi meningkat. Dan belakangan ini saya coba untuk rutin melakukan metode ini setiap weekend. Saya coba berganti-ganti tempat untuk mengerjakan tas yang sifatnya personal, seperti membuat skrip konten, baca buku, tas project yang saya lagi jalanin. Saya coba untuk berpindah satu kafe ke kafe yang lain, dan ternyata menyenangkan. Yang saya rasakan energi seperti full recharge, ada perasaan happy, dan saya jadi lebih fokus saat mengerjakan tas sampai selesai. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, semoga ada insight yang bisa kamu ambil dan bisa langsung kamu praktekkan, hingga membuat kamu lebih fokus serta produktif dalam bekerja, belajar, atau mengerjakan tas. Jika kamu tertarik dengan video-video seperti ini, silahkan klik playlist yang udah saya siapin di akhir video, dan see you in next video.